baca doa untuk hari ini. Siapa ya yang baca doa hari ini yang memimpin ke depan? Silakan. Sana nak ya. Berdiri. Semua tangan ke atas. Tadi kita baca doanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil kan bukan wabil wabi Muhammadin. Coba ulang nak wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu nak ya, bukan wabil wabi. Mudah-mudahan dengan kita baca doa hari ini kita memohon kepada Allah diberi kelancaran dan keselamatan kita untuk selamanya ya. Amin. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau maafkan dulu karena belajar kita hari ini masih berlaku shift. Jadi ibu mau maafkan siapa yang nggak hadir. Hari ini kita harus datang 10 orang ya. Ya. Maafkan dulu ya. Intan Zahra. Hadir Bu. Iya. Dewi Rahmadana. Hadir Bu. Raisa Amalia. Hadir Bu. Iya. Rohat Nufus. Hadir Bu. Miftah Nurjana. Hadir Bu. Firdaus. Hadir Bu. Rizka. Ya, di depan rupanya hari ini. Aura Adria. Adelia Barkis. Iya, berarti hari ini hadir semua. Alhamdulillah, berarti kita keadaan sehat semua ya. Ada mandi nak? Ada. Ada makan? Ada. Sarapan pagi semua ada. Berarti kita hari ini sehat ya? Sehat. Ada gosok gigi? Ada. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masuk pelajaran baru. Yaitu indahnya nama-nama Allah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran baru, ibu mau tanya dulu, apa kabar hari ini anak ibu? Baik Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan semangat. Masih semangat? Masih Bu. Walaupun dalam keadaan Covid, tapi kita tetap semangat ya. Nah, jangan pasrah. Bergantung sama Yang Maha Kuasa. Bergantung sama As-Samad. Sama siapa As-Samad itu nak? Nama siapa ya? Allah. Nah, baik. Nah, ibu mengajukan sebuah kasus kepada anak ibu. Silakan baca. Rina. Mendapat musibah kebakaran. Semua buku dan pakaiannya habis terbakar. Pakaiannya hanya yang melekat di badan. Rina dan orang tuanya tinggal sementara di pengungsian bersama korban kebakaran lainnya. Sebagai teman, bagaimana sikap kamu terhadap masalah yang dihadapi Rina? Ini sebagai persepsi dari pelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya bagaimana tanggapan kalian atau sikap kalian terhadap Rina kawan kita seandainya terjadi begitu. Bagaimana nak? Bagaimana Nuri yang gede suaranya sayang? Kita harus menolong. Iya bagus, jawaban Nuri kita harus menolongnya. Ada lagi nak?
membantunya. Ada lagi nak? Ada ya? Rizka? Amin? Baik, kalau terjadinya kasus begini berarti benar yang dijawab oleh kawan kita harus menolong dan membantunya. Kita harus simpatisan. Kita harus memberi semangat kepada Rina. Jangan putus asa, karena masih ada Allah yang akan menyelesaikan semua persoalan yang kita alami ya. Dari pelajaran kita hari ini yang tadi yaitu indahnya nama-nama Allah, kita hanya membahas 2 Asmaul Husna, yaitu 1 As-Samad, yang kedua Al-Muqtadir. Jadi tujuan yang diharapkan setelah kita belajar hari ini, dengan segala keaktifan kita, baik dari segi ibu beri nasihat, dari tanya jawab antara kita, diskusi di antara kita, tujuan diharapkan adalah 1, anak-anak itu baca sayang, yang gede suaranya, melaksanakan berbagai aktivitas dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model belajar. Discovery planning, metode tanya jawab, diskusi dan ceramah, peserta didik mampu menjelaskan arti As-Samad dengan benar, menjelaskan pengertian Al-Muqtadir dengan benar, menemukan sifat As-Samad dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, mengaitkan sifat Al-Muqtadir dengan kehidupan sehari-hari dengan baik. Iya, ini yang diharapkan. Yang pertama, anak ibu tahu arti As-Samad. Tahu. Yang kedua, anak ibu tahu pengertian Al-Muqtadir. Yang ketiga, anak ibu bisa menemukan contoh-contoh As-Samad dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita buat. Kemudian anak ibu mampu mengaitkan antara kehidupan sehari-hari dengan sifat atau Asmaul Husna Allah Al-Muqtadir. Ya? Sudah paham? Nah, ini sudah selesai nanti. Nah, langkah-langkahnya yang harus kita lalui hari ini dalam pembelajaran kita, yaitu yang pertama kita mari mengamati gambar. Nah, ini ada gambar. Semua amati dulu. Apa isi gambar? Rizka, jangan lagi sayang. Nampak? Tertutup sama enggak ya? Sudah lah ya? Nah, ini lagi. Anak ibu sudah mengamati ini, boleh bertanya. Nah, ini boleh menanggapi antara 4 gambar yang ibu sajikan. Silakan. Atau menanggapi misalnya gambar pertama tentang apa, gambar kedua tentang apa. Gambar pertama tentang beribadah kepada Allah. Iya, bagus sekali. Ada dia. Gambar pertama tentang beribadah kepada Allah. Gambar kedua siapa? Kira-kira apa nak ya? Nuri, kenapa malu-malu? Silakan. Apa nak? Ada gambar kedua tentang apa? Gambar kedua menolong orang tua. Iya, betul kata Amel. Gambar kedua tentang menolong orang tua, berarti menolong orang lain ya. Nah, ini selanjutnya. Gambar pertama Orang pergi ke kuburan. Iya benar, ini orang pergi ke kuburan. Mengapa? Berarti kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Berarti kita harus siap-siap ya. Kemudian satu lagi gambar apa? Tentang planet-planet, betul nah ini. Ini tentang planet-planet. Allah mengatur planet-planet ini dari dulu. Mulai penciptaan sampai sekarang nggak ada yang terbentur. Maha kuasanya Allah mengatur, tidak ada yang bertabrakan. Kita sebentar aja tabrak sana, tabrak sini ya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita membaca
sampai 28 tentang As-Samad dan Al-Qadir. Kita mulai nak ya, baca. Nanti setelah kalian membaca, kalian boleh berdiskusi, mengajukan pertanyaan ataupun menanggapi. Silakan buka bukunya nak. Ada juga materi. Ada yang sudah ringkas malah di rumah ya, ada yang belajar langsung ya. Amel kenapa? Lupa bawa buku nak ya? Oh udah tulis. Wah hebat kali Amel, di rumah sudah diringkas terus. Itu namanya anak yang rajin. Nafus? Lupa bawa buku ya? Waktu di malam? Kenapa? Ketiduran? Kalau kalian sudah membaca, sudah memahami ya. Mulai sekarang kita buka acara diskusi. Kita lanjutkan dengan diskusi. Yang bertanya mengangkat tangan ke atas, kemudian baru bertanya. Silakan mulai. Siapa yang duluan? Silakan. Apa saja yang kita minta bantu sama Allah? Iya, bagus pertanyaannya dari Aura. Ada dengar apa pertanyaannya? Ada apa saja yang kita minta bantu sama Allah? Ya Aura ya? Iya. Tepuk tangan dulu untuk Aura. Silakan duduk dulu. Nah, ada yang bisa menjawab? Siapa yang dapat menjawab nak? Rizka? Semuanya boleh dimintakan dari kepada Allah asal yang bertadi. Jika dimintakan dari anak yang baik, kita dikasih dia dalam belajar. Kita diberikan rezeki. Iya, bagus sekali jawabannya. Jawaban daripada kawan kita, Rizka, boleh apa saja kita boleh minta sama Allah. Kita mau minta pandai, boleh. Mau minta banyak rezeki, boleh. Mau minta sehat juga boleh. Mau minta dipanjangkan umur juga boleh. Mau minta ampun dosa juga boleh. Bagus jawaban dari Rizka. Ada lagi nak? Silakan. Ada dia ya? Silakan sayang. Mengapa kita harus saling membantu? Oh ini bertanya ya? Pertanyaannya mengapa kita harus saling membantu? Sebentar tapi sayang, sebentar dulu ya. Dulu ada dia. Karena Amen. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar aja dulu sayang. Sebentar aja ya. Nah, berarti pertanyaan baru nih ya. Yang tadi nggak ada lagi ya. Udah selesai yang tadi udah paham semua? Sudah, boleh. Nah, pertanyaan dari Adalia, silakan Adalia. mengapa kita harus saling membantu? Iya, pertanyaannya bagus. Mengapa kita harus saling membantu? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Tadi Amel ya? Iya. Silakan Amel. Karena manusia harus mengakui sifat dibutuhkannya Allah dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberi bantuan kepada orang lain sebagaimana Allah SWT senantiasa membantu kita. Iya, ada pertanyaan dulu untuk Amel. Jawabannya. Ada lagi nak yang bisa menjawab? Iya, bagus. Islam mengajarkan kita saling peduli dan tolong menolong sesama. Sebanyak apapun harta yang kita miliki di dunia semata-mata adalah titipan. Siapa yang melapangkan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahan di hari akhir. Iya, dua-dua jawaban dari kita
as-samad. Ya. Ada lagi nak yang bertanya? Silakan. Siapa lagi? Nupus, bagus. Silakan Nupus. Apa makna al-muqtadir? Apa makna al-muqtadir? Pertanyaan Ibu Lucia. Nelly, cepat kali anak Ibu. Rajin-rajin hari ini. Semangat. Al-muqtadir adalah mempunyai makna Allah, memiliki kesempurnaan dalam bertindak, bebas melakukan apa yang dikehendaki, tanpa ada yang sanggup menggugurnya. Ketentuan Allah mutlak, tidak ada yang mampu mengubahnya. Iya. Ada lagi? Ada lagi nak? Jawaban dari Nelly benar. Bagus jawabannya. Mengapa? Apa arti atau makna dari al-muqtadir? Al-muqtadir adalah salah satu nama Allah yang maknanya maha menentukan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, semua tidak luput dari ketentuan Allah. Tidak ada yang meleset. Hari ini kita sudah merencanakan pergi ke sekolah. Tiba-tiba hujan. Deras sekali. Bisa kita pergi sekolah? Nggak bisa. Berarti kita hanya bisa merencanakan, semua yang menentukan adalah Allah. Itulah maha menentukan. Al-muqtadir. Sudah paham makna al-muqtadir? Sudah. Jangan sekali-kali. Ma, ini hujan deras sekali. Saya ini nggak bisa sekolah. Gimana? Mohon sama Allah, sama ya Al-Qadir, sama Al-Samad. Ya? Ya Allah, hari ini hujan deras sekali, tolong ya Allah. Izinkan hujan biar bisa saya sekolah. Ataupun kita usahakan pakai mantel. Nanti kita jangan malas untuk pergi sekolah. Silakan, Firdaus. Mau bertanya ya? Mau tambah. Oh, mau nambah ini ya, pintar ya. Bagaimana? Silakan berdiri nak kalau menjawab. Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah menentukan hidup dan mati kita. Iya, bagus ya, kasih semangat dulu. Anak laki-laki ya. Oke. Al-muqtadir maknanya kata Firdaus maha menentukan segala sesuatu, hidup maupun matinya kita. Iya benar. Ada lagi nak pertanyaan? Silakan. Ini waktu diskusi masih ada waktunya. Silakan. Nelly. Ada lagi? Silakan. Apa yang dapat kita lakukan dalam hidup? Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Hebat pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup? Siapa yang mau menjawab? Iya, silakan. Menjadikan ilmu sebagai tambahan hidup, rajin dalam belajar. Iya, ada yang nambah? Bagus jawabannya. Silakan. Semua yang kita lakukan iman dan bersyukur kepada Allah. Berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, selalu berbuat kebaikan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Iya benar. Selalu kita berdoa hanya kepada Allah. Itu yang perlu kita lakukan dalam hidup. Setiap waktu, mau belajar, mau pergi sekolah, mau makan, bahkan mau ke WC, jangan lupa kita selalu berdoa hanya kepada Allah. Karena hanya Allah tempat kita meminta. Dan hanya Allah yang punya kuasa untuk mengabulkan semua permintaan kita. Tapi kita jangan kecewa kalau nggak dikabulkan. Mungkin nggak dikabulkan hari ini, dikabulkan besok, atau lusa, atau tahun yang akan datang. Yang penting doa yang kita panjatkan hanya kepada Allah, insya Allah pada suatu saat akan dikabulkan.
Kemudian dengan kita menyebut nama Allah, kita telah mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kalau sudah kita muliakan Allah, Allah senang nggak? Senang. Kalau Allah sudah senang, apa yang kita minta? Dikasih nggak? Dikasih. Makanya sering-sering sebut nama Allah. Biasakan mulut kita ini, lisan kita. Apapun yang kita buat, sebut nama Allah. Sekurang-kurangnya jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekurang-kurangnya. Kalau kesandung juga sebut nama Allah. Jangan sebut bahasa-bahasa yang nggak bagus. Ya? Ada lagi nak yang mau tanya? Ada lagi ya? Berarti diskusi kita sudah habis hari ini ya? Diskusinya sudah selesai. Ada lagi? Sudah paham semua? Sudah paham. Jadi kalau kita sudah paham diskusinya hari ini yang bisa kita ambil kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, kemana Ibu baca? Kata As-Samad telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali, yaitu dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2, yaitu adalah sayangnya padanya bergantung seluruh makhluk. Menurut bahasa kata As-Samad artinya maha dibutuhkan atau tempat yang meminta. Menurut istilah artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat manusia bersandar dan meminta segala sesuatu. Nah, ini makna dari nama Allah As-Samad. Kira-kira kalau ada pertanyaan, baik waktu ujian ataupun adik-adik nanti ada yang bertanya, ada tugas sekolah, Kak, Bang, kami ada tugas tentang As-Samad, bisa bantu nggak? Insya Allah bisa ya. Udah paham tentang As-Samad ya? Kemudian contoh penerapan As-Samad dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini, satu gimana penerapannya? Meminta sesuatu yang baik hanya kepada Allah. Selalu berikhtiar dalam melakukan kebaikan. Saling berusaha membantu saudara yang kesusahan. Meminta kemudahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mengalami kesulitan. Selalu berzikir, berdoa dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Selalu bersyukur dengan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersujud hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sudah paham kan tentang As-Samad? Nah, penerapan dalam sehari-hari begini nah yang harus kita lakukan. Amin. Kalau berdoa sama siapa kalau minta? Allah. Kalau minta uang? Nah, kalau minta uang sama mama, tapi yang memberi rezeki kepada mama atau ayah kita adalah Allah. Kita hanya berusaha. Ayah kita berusaha setiap pagi kerja, pergi kerja, baik sebagai tukang bangunan, sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai nelayan dan sebagainya, itu hanya usaha. Tapi yang menentukan rezeki kita adalah Allah. Jangan lupa menggantungkan segala harapan. Anak ibu punya cita-cita? Minta setiap sholat, ya Allah, saya ingin menjadi dokter, ya Allah. Tunaikan ya Allah, sampaikan ya Allah, kabulkan ya Allah saya menjadi dokter. Mudahkan urusan saya untuk melewati kesulitan-kesulitan untuk menjadi dokter misalnya. Atau jadi guru juga begitu. Jangan lupa ya, setiap selesai sholat
kehidupan kita sehari-hari. Nah ini saya baca saya. Kita harus berhati-hati dalam bertindak karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kapan Allah menyambut nyawa kita. Kita harus merawat tanaman di sekitar kita karena tanaman menghasilkan udara bersih agar kita dapat bernafas dengan baik. Kita harus menjaga kelestarian air karena tanpa air pun tidak akan bisa hidup. Kita harus ikhlas menghadapi setiap cobaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Allah memang sudah menentukan semua yang terjadi sama kita. Tapi seperti kita bilang tadi, kita punya ikhtiar. Diberikan kepada kita ikhtiar, berusaha. Di antaranya adalah, nah seperti ini, menjaga kelestarian alam. Air adalah salah satu alam yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana kalau tidak ada air, kita sendiri yang melarat. Nggak bisa minum, nggak bisa nyuci, nggak bisa cebok. Rizka, balik sekali anak ibu ini. Karetnya simpan dulu, Rizka. Kemudian tanpa air kita bisa masak, sayang? Enggak. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk menjaga kelestarian. Di antaranya adalah kelestarian air. Kemudian kita harus siap selalu berhati-hati dalam bertindak. Jangan ceroboh. Makanya seperti yang pertama tadi, kita harus selalu berdoa, melaksanakan semua yang baik. Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Dicabut nyawa oleh Allah, kita nggak tahu kapan. Makanya waktu dicabut nyawa kita udah siap. Sholat pernah meninggal, saling tolong menolong sesama kawan, membantu orang tua, lakukan semua yang baik. Kemudian dalam menghadapi semua cobaan kita harus ikhlas. Mengapa harus ikhlas? Karena itu semua ketentuan Allah. Sudah paham anak ibu? Sudah, Bu. Anak ibu ikhlas nggak ya? Ikhlas. Nah, sekarang karena kita sudah paham tentang materi kita laksanakan kuis. Silakan anak ibu menjawab di buku masing-masing. Jawabannya dibaca soal kemudian dijawab. Silakan. Intan, Rumpus, Milatun. Nah, silakan nak, jawab nak. Waktunya nggak lama nih ya, satu menit nih. Bagaimana? Sudah siap? Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita lihat kunci jawabannya. Kita periksa sendiri, tapi nggak boleh dicolek jawaban yang tadi. Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 2, ibu mau tes kejujurannya lagi nih ya. Iya. Bentar ya. Kayaknya kontak semua hari ini. Bagus. Ada Lia dapat berapa? 90 ya? Iya. Nelly 100. 90. Amel berapa? 100. Kamu berapa, Lepus? 90. Kamu berapa? 100. 90. Bapak sayang? 90. 90. Berarti hari ini semua paham tentang pelajaran yang kita pelajari. Ibu begitu yang ibu harapkan ya. Bagus, memang betul semua hari ini. Alhamdulillah, ibu senang sekali nak ya. Nah, karena evaluasi kita kuis tadi berhasil, kita jawab, kita ambil kesimpulan sekarang secara bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Manusia harus memiliki
Sekarang ibu mau tanya, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita hari ini sayang? Kelebihannya